dari Al-Quran ada 4 keutamaan yang Rasulullah janjikan lewat hadisnya. 1. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun di hati-hati kita ketenangan, ketentraman, kedamaian. Pokoknya adem gitu hati. 2. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan Allah limpahkan dengan rahmatnya yang begitu luas. 3. Nazalat hafathumul malaikah, akan dikelilingi dengan malaikat-malaikat. Jadi di sekeliling kita, di ruang, mungkin di kamar-kamar kita masing-masing karena kita online ya. Kita pokoknya kita minta sama Allah semoga kita termasuk dalam hadis ini. Itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita, melindungi kita, mengepakkan sayapnya untuk kita. Pokoknya kita benar-benar dilindungi dan dikelilingi oleh malaikat. 4. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini yang paling spesial, teman-teman. Bayangin aja, teman-teman kuliah tiba-tiba ada dosen yang manggil nama kalian Iqbal. Nah, ini Iqbal ini dia mahasiswa teladan. Dia kemarin ikut ngaji, dipanggil dosen, dibilang gitu aja rasanya seneng. Antum lagi kerja, terus tiba-tiba lagi rapat dipanggil namanya sama bos. Mas Fatih ini pokoknya teladan kita banget di kantor ini. Dipanggil sama bos. Disebut namanya. Bukan cuma dipanggil yang itu ya orangnya dia baik. Bukan cuma gitu, bukan cuma ditunjuk doang, tapi dipanggil namanya. Bayangin dipanggil namanya sama bos terus dipuji dengan kebaikan aja, itu rasanya udah senang. Apalagi kata Rasul, ketika kita berkumpul dan membaca dan mempelajari ayat Al-Quran, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebut nama kita satu persatu, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan penduduk-penduduk langit. Di hadapan penduduk-penduduk langit. Bayangin betapa spesialnya. Allah sebut nama kita satu-satu. Iqbal, Yumna, Fatih, Faruk, Aul, Marwah, Lailatul Fitriyah, Rima, Novi, Ade, Safa, Niken, Fatia, Olive, Samita, Abi. Kok Abi namanya? Abi yang habis jogging. Oh, habis jogging, Masya Allah. Najmi, Maira, dan lain sebagainya disebut nama Orang Allah sakit asam urat. satu persatu, one by one. Bayangin itu betapa spesialnya. Maka niat itu perlu kita luruskan. Strike path. Maksudnya? Strike path. Yes. Nah gitu, strike path. Yang kedua, enter. Masuk. enter. Gitu konsepnya, masuk. Yang kedua, aku ingin mengundang teman-teman semua untuk hadir secara utuh. Jisman, aklan, waruhan. Secara fisik, akal, dan hati. Yang ketiga, catatan. Jujur aneh nyatet di setiap Tuesday Talk. Satu poin, beberapa poinnya dinyatet. Catatannya itu semoga ya nggak keren. Harus nggak bawa catatan, guys. Bawa sih, pulpen. Harus nggak bawa catatan. Nah, itu kalau bisa kita siapkan catatannya, nyatet di notes. Di notes. Begitu guys, insya Allah. Oh iya, sama satu lagi terakhir. Yang belum save nomor aku silakan save, karena akan aku teror setiap hari Selasa malam. Teror satu-satu. Begitu. Japrian khusus dari Iqbal. Tidak aja ya, pakai ini aja. Gak enak banget. Iqbal ngasihnya gak enak banget pindahannya. Oke, 18 orang yang hadir malam ini. Selamat datang kembali di sesi Tuesday Talk November. Series menjadi minoritas. Mudah-mudahan 3 hal yang disampaikan Iqbal di awal ini udah tertanam di hati kalian masing-masing untuk meluruskan niat dengan menyebut nama Allah. Karena sayang banget kalau setiap kegiatan, walaupun itu baik, tapi nggak dimulai dengan nama Allah, rasanya akan menjadi hambar, akan menjadi sia-sia. Maka rasa-rasanya perlu deh kita libatkan nama Allah yang dioptimalkan dengan lisan kita, walaupun sejatinya dari hati kita, dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua tadi, kita harus menyadari keutamaan kita nih,
lagi ngumpul apa sih esensinya, kita lagi ngumpul apa sih keistimewaannya, itu yang perlu kita hadirkan biar rasanya tuh lebih nyaman, lebih enak, lebih spesial. Kemudian yang ketiga tadi perlu kita ikat, kita catat, kita tulis di note dan lain sebagainya. Ini masuk ke minggu kedua dalam series menjadi minoritas. Mudah-mudahan teman-teman yang minggu lalu masih membekas dan mudah-mudahan ada catatannya juga apa-apa yang tentang disampaikan Muti di minggu lalu. Menjadi minoritas ini kita akan ngebahas, mungkin bagi yang belum tahu, Al-A'raf ayat 17 yang menceritakan bagaimana kisah pembangkangan iblis kepada Tuhan dengan klimaks pembangkangannya adalah berjanji akan menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Minggu lalu kita udah ngebahas dari yang bagian depan. Dari bagian depan, Ibnu Abbas menafsirkan dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah akan menggoda tentang perkara-perkara masa depan, tentang kecemasan-kecemasan, anxiety, overthinking tentang masa depan. Sebagian ulama mengatakannya juga tentang perkara-perkara akhirat, keraguan tentang akhirat, keraguan tentang hari akhir, dan sebagainya. Dua poin yang aku sangat ingat disampaikan Muti di minggu lalu adalah tentang hukum-hukum alam, law of attraction, law of relative, law of satu lagi apa tuh? Ada 3. Kemudian yang satunya caranya, Muti ngasih caranya how to be nggak overthinking. Dan yang paling mudahnya, paling efektifnya waktu itu mau disampaikan adalah dengan kita menyadari dan memahami 2 bagian dalam diri manusia. Bagian-bagian yang bisa dikendalikan dan bagian-bagian yang nggak bisa dikendalikan. Bagian-bagian yang bisa dikendalikan inilah yang nantinya akan dihisap, dan bagian-bagian yang nggak bisa dikendalikan nggak akan dihisap. Sebagai contohnya adalah, aku lahir dengan mata segini, mau agak belok dikit, mau agak sipit dikit, dengan alis yang nggak tahu jumlahnya berapa, itu adalah hal yang nggak bisa dikendalikan, maka itu nggak akan dihisap aku lahir dengan mata seperti apa. Tapi aku pergunakan mata ini selama di dunia untuk apa? Itu adalah hal yang bisa dikendalikan, maka itu yang akan dihisap. Aku mati nanti tanggal berapa, di mana, itu adalah hal yang bisa dikendalikan. Tapi aku matinya dalam keadaan seperti apa, bersama siapa, kondisinya apa, adalah hal yang bisa dikendalikan sesuai dengan kebiasaan selama aku hidup. Maka itu yang nanti akan dihisap. Maka berfokuslah untuk kita overthinking itu, berfokuslah dengan hal-hal yang bisa kendalikan. Berikhtiarlah dalam doa terhadap hal-hal yang bisa dikendalikan, dan pasrahkan, tawakalkan, hati-hati deh, terlupa balik. Jadi tawakalkan untuk hal-hal yang nggak bisa dikendalikan. PR-nya yang sering banget jadi dilema kita adalah kita nggak mau atau merasa semuanya diserahkan aja, nggak mau berikhtiar untuk hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi rasanya kayak ya udah deh, udah takdirnya, udah urusannya Allah, nggak mau berikhtiar untuk hal-hal yang bisa dikendalikan. Akhirnya efeknya kita jadi nggak dapat kemaksimalan dalam setiap proses hidup kita. Masalahnya lagi, kita pengen berusaha kepada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan, hal-hal yang udah tetap, hal-hal yang udah emang nggak bisa diubah, kita berikhtiar dalam itu, nggak mau menerimanya, nggak mau ridho. Jadi pas kajian baru dibilang, perbedaan ridho dan ikhlas adalah ridho kita menerima pola-pola yang diberikan dari Allah. Kalau ikhlas kita murni memberikan apa yang dari kita, polanya ke Allah gitu. Jadi gimana ya gambarannya? Kalau ikhlas itu yang kayak kita ibadah, kita yang dari kita polanya kepada Allah dari bawah ke atas. Tapi kalau ridho yang dari atas ke bawah, ketetapan Allah, apa yang diberikan Allah, anugerah Allah, ujian dari Allah, itu ridho. Seperti itu adalah strategi yang kita bahas di minggu lalu untuk rasa-rasanya kita bisa sedikit lebih bertahan dari serangan-serangan di depan, untuk bisa nggak terlalu overthinking, untuk bisa nggak terlalu anxiety. Pekan ini kita akan bahas serangan yang dari belakang. Karena spesialnya setan, spesialnya iblis, dia nggak bakal berhenti cuy. Udah dia nggak bisa dari yang depan nih, kita dan terapin strategi yang minggu lalu dari depan, dia bakal nyari jalan yang lain cuy. Jangan-jangan seminggu ini kita diterornya dari belakang. Jangan-jangan seminggu ini kita dibikin terornya dengan nggak bisa move on dengan masa lalu kita, nggak bisa move on dari dosa-dosa kita. Nggak bisa move on tuh general kebagi 2, nggak bisa move on dengan kenikmatan dunia yang rasanya, aduh, gue nggak bisa ngelepasin maksiat ini, kenikmatan dunia, sama nggak bisa move on tentang
dosa-dosa kita yang kayaknya kita sesali. Aduh, gue kayaknya udah ngerasa berdosa banget, gue udah rasanya salah banget, gue rasanya gagal banget dalam hidup, gagal juga dalam akhirat. Itu rasa-rasa penyesalan yang kadang disentil-sentil setan dari belakang. Minggu ini kita akan bahas itu, kenapanya, bagaimananya, dan apa-apanya. Barang teman aku, teman Iqbal, teman kalian yang keren banget, dan di sini udah ada Bayumna Nurul Azizah. Silakan Bayumna Nurul Azizah, bisa langsung kita persilakan, setelah itu kita diskusi banyak. Thank you. Kenapa sih lengkap banget, Truk? Kan kayak nama Lengkap IG-nya, nama IG-nya lengkap banget ini ya. Kayak kasih banyak Faruk. Selalu ya kalau sama Enos tuh rasanya kayak dingin terus. Vibes-nya tuh dingin gitu. Lebih dingin vibes-nya daripada ngajarin emak-emak AC-nya HNI. kali 16. Iya, 16. Lebih dingin daripada ngajarin ibu-ibu HNI belajar Oh, Instagram. siap kalau ngajarin ibu HNI. Oh, itu poinnya di situ tuh. Poinnya mau ngasih tahu ngajarin ibu HNI. Ya, alhamdulillah. Kasih banyak Faruk Iqbal tadi di awal udah diingetin ya tentang hal apa yang disyukuri gitu. By the way, tadi aku baru aja ngerekrut salah satu temen aku buat yuk join NLC yuk. Karena kenapa? Karena teman-teman ngerasa nggak sih kayak ini tuh satu lingkaran yang perlu kita syukuri gitu. Aku kadang suka ngerasa, ih kalau ini ya ikut Ahwat level up Alu, kayak ngerasa, ih kita bisa ya ketemu online, tapi bisa sepercaya itu untuk menceritakan banyak hal gitu. Jadi ceritanya tadi, hari ini tuh eh mention temennya. Ya, ini baru mau cerita. Jadi cerita hari ini tuh tadi aku sama teman-teman kantor tuh baru habis rapat, terus kita akhirnya deep talk gitu kan. Nah, terus ya udahlah di situ baru tuh temen aku cerita banyak hal dan akhirnya aku bisa menceritakan hal-hal yang selama ini aku nggak berani ceritakan. Dan ternyata wah nikmat juga ya punya temen cerita tuh senikmat itu. Makanya aku ngajak, ih ayo kamu ikut yuk di NLC, kamu bisa cerita banyak hal juga loh. Jadi teman-teman bisa berada di sini. Wah, hal yang disyukurin banget ya. Oke, insya Allah teman-teman, pada malam hari ini kita sharing aja. Semoga ini remindernya untuk aku pribadi, tapi semoga bisa jadi reminder untuk kita bersama. Judulnya Rear Guard, guys. Ini ini keren banget sih idenya Faruk ya. Jadi teman-teman kalau menurut aku ya harus ikut sampai episode terakhir karena untuk merumuskan satu materi ini aja tuh perlu diskusi yang panjang. Jadi teman-teman harus ikut banget sih sampai Tuesday 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 Talk 1 bulan ini. Kita lanjut ya. Aku akan memulai pembahasan kita pada malam hari ini dengan satu pertanyaan. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa gagal? Coba dong boleh ditulis di kolom chat. Pernah nggak sih ngerasa gagal atau ngerasa hidupnya? Nggak sih, nggak pernah gagal sih. Buat aku gagal tuh not yet ya. Nggak ada kegagalan dalam hidupku. Adanya belum. Atau ternyata di sini semuanya pernah ngerasa gagal. Oke, pernah. Faruk pernah. Kak Fatia pernah. Bal pernah. Yang lain pernah. Kak Adeu, Kak Lailatul Fitria, Kak Marwah, Banop, pernah sering. Wah, sering. Pernah. Lagi ada di fasenya Najmi, Masya Allah Najmi. Peluk jauh. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Aku mau ngajak teman-teman ya, untuk kita coba merasakan, memahami apa yang pernah atau apa yang sedang kita rasakan. Dulu tuh aku pernah konseling gitu ya, sama salah satu temanku yang memang beliau tuh konselor. Ternyata dalam dunia psikologi itu ternyata penting banget loh untuk kita memahami apa yang sedang kita rasakan. Kayak kita sedih tuh karena apa, kita bahagia tuh karena apa, termasuk kayak kita ngerasa gagal tuh karena apa. Nah, makanya setelah ini aku mau ngajak teman-teman untuk coba yuk ceritain dong kegagalan apa yang akhirnya membuat teman-teman merasa gagal. Coba boleh teman-teman buka di Google Chrome slido.com, SLIDO. Ih, ketahuan deh Canva yang Mbak Novi. Slido.com. Ya, numpang Canva. Kayak aneh dong pakai Canva Shopee. Wih, keren.
Ya, Mbak Novi biar ada jariahnya. Makasih loh Mbak Novi udah menemani hari-hariku. Oke, buka Slido. Habis itu kodenya adalah 423814. Nih, aku ini aja ya. Aku share di kolom chat. Wait. Nah, ini dia. Coba silakan teman-teman buka slido.com. Habis itu tulis kodenya itu tuh yang aku tulis di kolom chat. Slido.com. Slido.com. Betul. Enter code here. Reason. Salim. Kalau udah melek. Master. Oke, masih loading ya ternyata. Itu sinyalnya apa? Ada sinyalnya. Udah dibuka guys. Bisa nggak? Tampilannya di kalian masuk nggak ke Slido? 4238148. Ini kayaknya wifi aku nggak ini ada aktif fungsi. nggak bisa masuk ya oleh. Bisa masuk, cuman nggak ada aktif close-nya, nggak ada apa ya? Oh, I see. Nggak ada pilihan gitu loh, kayak Nggak ada kosong aja. pilihan. Mm-mm. Coba. Oh gitu, Mbak Amal. Oke, sebentar. Ini gimana ya? Aku lupa lagi caranya. Ini kali ya. Nah, kalau sekarang bisa. Nah, Bisa ya? Coba silakan ditulis apa kegagalan yang membuat teman-teman tuh ngerasa gagal. Jadi kan pasti kita pernah dong ngerasain yang namanya tuh kegagalan. Cuma kegagalan yang mana sih yang bikin teman-teman tuh ngerasa, aduh gue gagal banget nih gitu. Kayak aku tuh orang tergagal dari yang paling gagal. Kira-kira kegagalan apa tuh yang membuat teman-teman ngerasa gagal? Ini baru dua nih yang typing. Yang lain boleh join dong. Slido.com. Habis itu diisi. Slido-nya jangan makluman juga itu Iqbal sama Faruk. Ya harus satu-satu ya Iqbal sama Faruk. Nggak boleh satu akun. 4238148. Oke, gagal SNMBT. Iya sih, ini lagi banyak banget ya buat teman-teman yang sedang mendaftar pejuang-pejuang pendaftar kampus impian. Insya Allah. Terus ada lagi. Ih, kok nulisnya ini kode? Siapa yang nulis siapa? kode di Ngaku. sini? Ngaku. Faruk ya? Bukan, demi Allah. Faruk Oh ya? yang kayak gitu-gitu disujuin aku ya. Si Omik Oh lagi. ini. Kaleng masukin ke tong. Oh dia cuma bisa satu ya? Gimana sih Kaleng konsep? Ospek sampai. sama temen-temen. Ada nggak? Dia kok jadi gini ya? Menarik deh, menarik. Teman-teman, oh ini kita lebih ke menyusun kata ya. Coba ya disusun Iya, coba ya. teman-teman. Ini kayaknya ada puzzle Bisa kok ya. lebih dari satu kata ya, Om. Oh, bisa lebih dari satu kata bisa. Bisa, itu kan ada ini. Oh, kayaknya itu tulisannya gagal ospek sampah tong deh. Enggak. Atau Gagal waktu lihat. merasa lagi ospek. Enggak. Ngerasa lagi ospek. Atau Melampaui batas mungkin Melampaui. ospek. bisa. Teman-teman Ini pernah ke kayaknya waktu ada di pengaturan ini resultnya deh. Ayam ada nggak deh? Bayuna nggak jadi keren. Bayuna nggak jadi keren. Ini udah bagus banget. jangan gitu dong. Ini kita trial and error ya, Ruk ya. Oh iya Ternyata bener. begini. Ketinggalan. Oke, aku coba mengambil jawaban dan hikmah dari hal-hal yang teman-teman tuliskan di sini. Oke, pertama ketinggalan ya, mungkin merasa ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Gagal SNMBT, ekonominya, merasa gagal ekonominya gitu kali ya. Gagal ukom itu apa tuh? Ujian kompre, ya nggak sih ukom?
Ujian kompetitif. Kompetensi. Oh, ujian kompetensi. Sorry banget, tapi nggak tahu. Oh, ujian kompetensi. Oke. Ketinggalan ospek. Enggak dong. Ketinggalan apa nih? Ketinggalan ketinggalan Tolong ya. kuliah. Ketinggalan kuliah. Fokus. Apa nih fokus? Merasa Fokus skripsi. Fokus skripsi bisa. Masuk. Gagal kuliah. Oke. Sandwich generation pasti. Ngerasa gagal karena menjadi sandwich generation, akhirnya merasa gagal dengan orang tua. Benar nggak gitu? Semoga benar ya. Oke, ya, terima kasih ya teman-teman yang udah bersedia untuk menceritakan dan menulis segala kegagalan yang membuat teman-teman merasa gagal. Aku yakin pasti ini nggak mudah. Apalagi aku yang membaca ini nggak mudah banget. Tapi terima kasih udah bersedia untuk menuliskannya. Oke, lanjut ya. Semoga apapun kegagalan yang teman-teman rasakan, kalau yang sudah pulih, sudah mulai bangkit dari kegagalan di masa lalu itu, selamat. Tapi kalau yang masih merasa gagal, semoga pembahasan malam ini bisa jadi jawaban. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kalau tadi dari jawaban yang udah teman-teman tuliskan ya, mungkin yang bisa aku rangkum adalah yang membuat kita merasa gagal itu ketika kita pernah berbuat keliru. Atau yang buat kita merasa gagal adalah ketika kita berbuat salah. Kita itu merasa gagal menjadi anak, merasa gagal SNMPTN, merasa gagal kuliah, merasa gagal ujian, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi perasaan gagal yang kita rasakan itu adalah gagal karena berbuat dosa. Kayak ngerasa, duh kenapa sih gue tuh harus ngelakuin hal itu gitu. Kenapa? Jadi kita merasa gagal karena berbuat salah, berbuat keliru, berbuat dosa. Nah, seringkali teman-teman, ketika kita ngerasa habis gagal, habis salah, suka ngerasa nggak sih kayak, kok rasanya tuh dunia tuh berisik banget ya? Dunia tuh seolah tuh nyerang kita. Kamu tuh salah terus, kamu tuh nggak bisa diandalkan, kamu tuh najis, maaf ya, kamu tuh najis, kamu pendosa, kamu akan masuk neraka, Allah pasti marah sama kamu. Suara-suara ini bisa jadi tuh keluar dari mulut orang lain, atau bahkan kita yang membuat suara itu sendiri di kepala kita. Setelah kita merasa gagal, akhirnya tuh seolah-olah kepala kita penuh aja gitu, kayak rasanya banyak banget orang yang menghakimi kita, walaupun kita nggak ngeliat wujud orangnya, alias ya udah kita yang menyalahkan diri kita sendiri. Sering ngerasa gitu nggak sih kayak, dulu gagal banget, udahlah kamu tuh pasti udah nggak bisa diandalkan banget, kamu tuh pendosa banget Yumna, kamu tuh Allah pasti marah banget sama kamu, sebagainya. Nah, mungkin ketika ada di fase itu, mungkin kamu, aku, atau kita semua bisa ngerasa, aku adalah orang yang buruk dan gagal. Aku adalah orang yang paling buruk di antara yang terburuk. Aku adalah orang yang paling gagal di antara yang tergagal. Ya udahlah, aku udah buruk kok. Aku udah gagal kok. Orang udah terlanjur nggak empati sama aku. Orang udah terlanjur nggak percaya sama aku. Allah pasti udah marah juga sama aku. Ya udah biarin aja aku jadi orang yang buruk dan gagal selamanya. Pernah nggak sih ngerasa gitu kayak, ya udahlah, udah nggak ada lagi kesempatan buat aku jadi baik lagi nih. Aku udah jadi orang yang buruk dan gagal selamanya. Sampai akhirnya kamu merasa, udah deh kalau kayak gitu aku nggak pantas kayaknya nih buat hidup. Aku udah jadi orang yang buruk, woy. Udah jadi orang yang gagal banget nih. Aku udah nggak pantas buat hidup. Lalu kita putus asa seputus-putusnya. Sampai akhirnya kamu berpikir untuk, kayaknya aku mati aja. Karena aku udah nggak berharga, aku udah gagal, aku udah jadi orang yang paling buruk. Ya udah buat apa lagi hidup? Mending aku mati aja. Orang-orang juga udah nggak ada yang percaya sama aku. Orang-orang kayaknya menghakimi aku. Ya mending aku mati aja. Ya mungkin doaku semoga teman-teman di sini nggak ada yang sampai berpikiran ke arah sini gitu ya. Tapi kalau memang ada teman-teman yang mungkin sempat terpikir, udahlah gue mati aja kali ya. Kayaknya gue udah nggak ada fungsinya lagi di hidup ini gitu. Gue udah jadi orang yang paling buruk dan paling gagal. Sebelum berpikir, sebelum buru-buru memutuskan untuk mengakhiri hidup, ada hal yang perlu kita ingat teman-teman.
bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah. Allah itu punya sifat namanya Al-Afu dan Al-Ghafur. Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Coba kita lihat di Quran surat An-Nisa ayat 99. Wa kanallahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi, sebelum kita buru-buru buat mutusin, kayaknya hidup gue udah deh sampai sini aja deh. Kita harus ingat kalau kita punya Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Coba kita lihat lagi di Quran surat Fatir ayat 45. Mungkin aku boleh minta tolong Faruk atau Iqbal buat bacain ayatnya. Atau kalian bagi dua, yang satu ayat, yang satu arti. Masih slide-nya masih yang ini, Mbak Ibu. Yang mana tuh? Belum Ini ganti masih ya? yang Masih Slido. Dari tadi masih yang gagal nih slide-nya. Demi Susah apa? kata. Masih main tebak kata dari tadi tahu. Demi apa bohong? Serius. Ih, berarti dari tadi. Iya, dikiranya emang konsepnya gitu. Konsepnya masih Ya nyuruh ampun. tebak kata gitu ya. Maaf banget loh guys. Ih, berarti dari tadi. Nah, Ya gimana dong? ulang. Enggak. Ya nggak seru banget. Iya, udah Dari tadi kalian ngeliatin Slido ya? Maaf Iya. banget ya. Dikira kita konsepnya masih ini, nyuruh nebak susun kata ya. Masih pembukaan. Kirain. Tapi coba pengen lihat animasinya dong. Mau lihat dong satu-satu dong dari awal. Iya, ini kita buat dengan Canva yang Mbak Novi loh, yang luar biasa ini. Kalian harus melihat. Wow, bisa ada tangannya. Nah, ini tadi ya kalau teman-teman ngerasa, kok rasanya tuh banyak banget yang ngehakimin aku gitu. Kita harus Nih, ingat balik. kalau misalkan Takutnya belah tengah. kalau misalkan kita punya Allah yang Al-Afu dan Al-Ghafur, yang Maha Maaf dan Maha Pengampun. Nah, ini coba aku minta tolong Iqbal sama Faruk dong buat bacain ini. Oke, aku artinya. Silakan, Bang. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Gue carinya. Ada Mbak Yumi ketutupan, gimana caranya? Nah, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Makasih banyak Iqbal Faruk udah bantu bacain. Pertama kali aku nemu ayat ini tuh aku mencoba untuk memahami ya. Apa sih maksudnya? Kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi makhluk yang melata sekalipun. Sampai akhirnya aku coba untuk mencari tahu tafsirnya. Ketemulah tuh tafsir Al-Muyassar di Quran surat Fatir ayat 45. Wah, ternyata setelah aku baca tafsirnya kayak, Masya Allah, Allah tuh baik banget. Iya, aku bacain. Seandainya Allah menghukum manusia karena dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, niscaya dia tidak membiarkan seekor hewan hidup pun di muka bumi. Akan tetapi, Allah menangguhkan mereka dan menunda hukuman mereka sampai batas waktu yang sudah dia tetapkan. Wah, ternyata kalau dari ayat ini, seolah tuh jadi kayak menjelaskan bahwa kalau aja nih, setiap kali manusia salah, Allah tuh langsung ngehukum, kayaknya tuh nggak ada manusia yang bakal Allah sisain di dunia ini. Karena apa? Karena memang manusia ya memang tempatnya dosa, manusia memang tempatnya salah. Bahkan di sini tuliskan bahwa niscaya Allah tuh nggak akan biarkan seekor hewan pun hidup di muka bumi. Tapi maha baiknya Allah, Allah menangguhkan mereka dan menunda hukuman mereka sampai batasnya sudah dia tetapkan. Terus dilanjutin lagi. Bila saat hukuman atas mereka sudah tiba, maka sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang samar bagi Allah, tidak ada sedikit pun ilmu dari mereka yang tidak diketahui oleh Allah. Dan dia akan membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
yang baik maupun yang buruk. Baik banget ternyata ya, kita tuh punya Tuhan Allah yang baik banget. Lebih melting lagi kalau teman-teman baca ayat yang ini. Mungkin udah sering-sering diulang ya di NLC, tapi berkali-kali baca, berkali-kali melting juga ngelihat ayat ini. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Coba kita buka tafsirnya. Al-Muyassar, Quran surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai Rasul kepada hamba-hambaku yang bergelimang dalam kemaksiatan dan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa ajakan dari hawa nafsu mereka. Jadi ini tuh ayat ini seolah tuh kayak ngasih tahu buat hamba-hambanya Allah, orang-orang itu yang udah penuh dosa, penuh kemaksiatan ya akibat hawa nafsu mereka, bahkan dengan orang-orang seperti itu pun Allah tuh masih bicaranya lembut banget. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah hanya karena banyaknya dosa kalian. Sebab Allah mengampuni semua dosa-dosa bagi siapa yang bertaubat darinya dan meninggalkannya sebanyak apapun dosa-dosa itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi dosa para hambanya yang bertaubat kepadanya, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Wah, Masya Allah. Tahu nggak sih teman-teman, kalau ada nih satu privilege yang suka kita lupa, yaitu adalah privilege terlahir sebagai seorang Muslim. Rasanya tuh kayak kita kadang suka lupa aja gitu, kayak oh ya udah gue lahir seorang Muslim, Tuhan gue Allah gitu. Tapi kayak ini tuh privilege loh buat kita. Allah tuh baik banget sama hamba-hambanya. Bahkan buat orang yang udah bergelimang dosa aja, yang udah bergelimang kemaksiatan aja, Allah masih bilang jangan putus asa. Jangan putus asa cuma karena dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun kok. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kalau memang kamu mau bertaubat, kalau memang kamu serius mau ninggalin dosa itu, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa. Baik banget. Nah, makanya ketika kita merasa putus asa atas rahmat Allah, ketika kita merasa, aduh, kayaknya nih Allah tuh nggak akan ampunin gue deh. Kayaknya nggak ada deh pintu maaf buat gue deh. Kita harus sadar kalau kita punya Tuhan yang maha maaf dan maha pengampun. Nah, terus ini. Seringkali teman-teman, rasa takut dan putus asa yang kita rasakan itu justru membuat kita enggan untuk mendekat ke Allah. Berat nggak sih? Kayak mungkin nggak ada di kejadian teman-teman, tapi ada nggak teman-teman punya teman nggak yang begini? Misal kayak gini, kajian yuk. Ah, enggak ah, kajian mah cuma buat orang-orang yang suci. Gua mau kotor, nggak usah ikut kajian. Atau kayak, sholat yuk. Ah, nggak usah deh. Kayaknya gue udah terlanjur kotor deh. Kayak Allah juga udah nggak bakal deh nerima amal-amal gue. Jadi rasanya tuh mau ibadah jadi ngerasa enggan karena apa? Karena rasa takut, karena ngerasa putus asa, karena ngerasa kita tuh selalu nggak pantas. Kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan yang Maha Pemaaf. Kita lupa kalau Allah tuh pernah bilang di Quran surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita lupa kalau Tuhan kita tuh sebaik itu, semaha maaf itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Maha Pemaaf. Kalau teman-teman punya temen nih, yang dia tuh rasanya kita udah sering berbuat salah, tapi dia tuh selalu maafin. Nah, kita kan pasti ngerasa kayak, ih, sumpah nih orang, ini ya, Masya Allah banget ya. Orangnya tuh pemaaf banget. Nah, Allah itu lebih pemaaf daripada temen yang kita kira tuh pemaaf banget gitu. Kalau ada paling di atas paling, itu pasti Allah yang maha pemaaf. Sebaik itu. Nah, makanya jangan-jangan ketakutan kita terhadap rahmat Allah itu, keputusasaan kita itu, jangan-jangan itu adalah bagian dari godaan setan. Nah, coba kita lihat ya. Di Quran ini nih, ini yang tadi Faruk bilang 717, Quran ke-7, surat ke-7 ayat 17. By the way, tadi pas aku buat PPT ini di kantor, temen aku kira ini, Rok. Kamu mau ikut aksi 717? Bukan 717 itu 7-nya surat ke-7, ayat ke-17 gitu. Ini bisa teman-teman lihat ya.
yang artinya kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka tuh depan ya, dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi ini tuh ayat ini menjelaskan kalau setan itu menggoda kita dari sisi manapun teman-teman. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari kesenangan, dari kesedihan, bahkan dari ketakutan. Ketakutan akibat masa lalu, ketakutan akibat kegagalan yang udah pernah kita rasakan, ketakutan akibat mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan, rasa itu takut banget. Jangan-jangan itu lahirnya dari godaan setan. Nah, emang kenapa sih setan bikin kita takut? Yang pertama, ketakutan setan itu bisa jadi mengalihkan fokus kita dari taubat. Taubat yuk. Enggak lah Yum. Gua mah udahlah gini aja. Udah terlanjur buruk. Kayaknya Allah juga nggak bakal maafin gue. Jadi kayak ngalihin fokus kita dari taubat. Kayak rasanya, udahlah nggak ada lagi tuh putus asa gitu loh. Nggak ada lagi tuh kesempatan buat taubat. Itu yang kedua, menghalangi kita dari beramal solih. Jadi mau ngelakukan kebaikan tuh rasanya nggak pantas terus gitu. Mau infak rasanya nggak pantas karena ngerasa nggak berdaya terus. Mau ngelakuin kebaikan rasanya aduh nggak pantas deh gue kayak gitu. Jadi ngerasa nggak pantas terus untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan ini terakhir, ini yang paling penting. Kenapa setan bikin kita takut? Supaya bikin kita putus asa dari rahmat Allah. Karena kalau kita udah putus asa dari rahmat Allah, ya udah ujung-ujungnya kita jauh dari Allah, terus nauzubillah kita bisa berpaling kan. Makanya bisa jadi teman-teman, rasa takut kita itu bisa jadi asalnya dari godaan setan yang bikin kita akhirnya putus asa. Nah, terus gimana? Jawabannya adalah aku mau minta teman-teman coba acungin satu jari, terus taruh di bawah hidungnya teman-teman. Kalau udah, tarik nafas, terus buang. Kalau jarinya teman-teman ngerasa, kalau jari teman-teman ngerasa ada angin yang berasa di sini, tandanya apa? Tandanya kita masih bernafas. Nah, berarti kalau kita masih bernafas, itu tandanya Allah masih kasih kesempatan kita buat hidup. Kalau Allah masih kasih kita kesempatan buat hidup, berarti tandanya Allah masih kasih kita kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Suka kepikiran nggak sih kalau kita tidur, tadi pagi nih kan kita tidur terus malam, terus tadi pagi kita bangun. Sempat mikir nggak kayak Allah tuh sebenarnya bisa aja loh bikin kita tuh nggak bangun, kayak bikin kita tuh ya udah tidur untuk selama-lamanya. Tapi ternyata tadi pagi jam 3:30 gitu mungkin kita masih bisa ngebuka mata, masih bisa sholat tahajud, masih bisa berdoa. Tandanya apa? Tandanya Allah masih kasih kita kesempatan buat hidup. Tandanya apa? Tandanya Allah masih kasih kita kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Nah, ini dia. Jadi makanya kita bisa menggabungkan antara khauf dan roja. Ini by the way aku kemarin baru ikut kajian di Bogor sama Ustazah Sufi. Kalau teman-teman Bogor yang tinggal di Bogor pasti tahu nih, sama Ustazah Sufi. Beliau ngebahas tentang ini, Rogoba dan Rohaba. Jadi diambil dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Ini tuh doanya Nabi Zakaria. Beliau kan ini ya, di usianya yang tua tuh masih belum dikaruniakan keturunan gitu. Tapi Masya Allahnya beliau tuh dan istrinya berdoa terus. Sampai akhirnya Allah kasih keturunan. Dan Nabi Zakaria itu sampai bingung, kenapa sih? Kenapa engkau kasih keturunan gitu? Padahal istriku sudah tua dan mandul. Nah, ternyata jawabannya ada di sini. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Harap itu rogoba, cemas atau takut itu rohaba. Penuh harap tuh maksudnya gimana? Jadi kita tuh dalam beribadah tuh harus ada dua ini, harap dan takut. Kalau harap aja nggak cukup. Kayak misalkan kita, ya udah deh, kita doa semoga Allah ngampunin dosa-dosa kita. Tapi kita kayak ya udah berbuat salah aja nggak apa-apa. Toh Allah
yang penting kita berharap kok Allah ngampunin dosa-dosa kita. Itu kalau kita cuma menggantungkan ibadah kita pada rasa rogoba ataupun harap. Atau kalau kita cuma ngandelin rasa takut atau rohaba, ya udah. Jadi hari-hari kita tuh kayak, ya Allah aku takut banget masuk neraka. Seolah-olah ketakutan kita tuh membuat kita tuh putus asa. Jadi kayak, ya udahlah, kayaknya ini nih pintu maaf Allah tuh nggak akan terbuka buat aku. Jadi saya takut terus, cemas terus. Nah makanya yang idealnya adalah kita menggabungkan antara dua ini, rogoba dan rohaba. Rasa harap, ada rasa harapnya, ada rojaknya rasa harap dan rasa takut atau al-khauf. Berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi ada rasa takutnya juga. Takutnya ini sebagai motivasi buat kita terus melakukan amal-amal kebaikan itu. Ini terakhir, ayat terakhir ada di Quran surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Ternyata Allah tuh masih nge-mention kita orang-orang beriman yang bertaubat tuh sebagai orang yang beruntung. Nah, kalau kita mau jadi orang-orang yang beruntung, maka jangan pernah bosan untuk bertaubat, baik kita ngerasa kita udah baik, kita udah soleh, maupun kita merasa kita masih hina gitu. Ya, tobat mah tobat aja setiap hari, istighfar mah istighfar aja. Justru yang bahaya adalah kalau kita merasa sudah baik, sampai kita enggan buat memohon ampun. Justru itu yang perlu dikoreksi hati kita. Sesombong itukah kita ngerasa baik sampai kita nggak mau istighfar? Sesombong itukah kita udah ngerasa paling soleh sampai kita nggak mau mohon ampun ke Allah? Justru mau kita merasa hina, merasa sudah baik gitu ya, tetap kita terus mohon ampun kepada Allah. Makanya yuk buat teman-teman yang lagi ngerasa gagal, ngerasa putus asa, ngerasa salah, ngerasa aduh kayak gue udah paling salah di antara yang salah. Yuk mulai hari ini kita coba bangkit. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini videonya udah viral banget sih di TikTok. Ini perumpamaan. Coba teman-teman lihat dulu deh. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج الآن. Nah, sesimpel video kopi ditaruh di gelas, terus itu kan kopi tuh hitam pekat kotor banget rasanya. Tapi ternyata ketika si kopi itu dituangin sama air, lama kelamaan tuh si kopi itu bakal berubah jadi bersih juga. Nah, itu bisa jadi perumpamaan ya. Ternyata sekotor-kotornya kita masih ada kok kesempatan kita buat jadi bersih, masih ada kok kesempatan kita buat jadi orang baik. Seburuk-buruknya kita tuh masih ada loh kesempatan kita buat jadi baik. Walaupun ya, kalau tadi kita lihat di sini, itu tuh butuh proses ya dari si kopi itu masih pekat, terus dituang dulu air, rasanya tuh nunggunya lumayan lama sampai akhirnya dia berubah jadi putih tuh butuh proses gitu. Begitupun kita butuh proses buat kita yang tadinya buruk tapi mau berusaha menjadi lebih baik tuh pasti ada prosesnya. Tapi yang penting kita nggak berhenti buat berproses. Tuh. Nah, anggaplah ini adalah kamu yang pernah ngerasa salah, ngerasa gagal, ngerasa putus asa, ngerasa kayaknya udah nggak ada harapan lagi buat gue di masa depan. Dan ini adalah kamu di hari ini yang berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Coba kita anggap setiap hari adalah lembaran baru buat kita. Coba deh, kalau rasanya tuh kalau ngerasa setiap hari itu lembaran baru tuh kayak, wah secerah itu ya. Kayak tadi teman-teman, dari tadi slide-nya gelap kan, tapi kalau kita udah kayak gini jadi, wah terang ya. Ibaratnya kayak kita gambar di buku gambar, pernah nggak sih gambar tapi pakai pulpen, terus salah nggak bisa dihapus. Kira-kira kalau salah nggak bisa dihapus, biasanya teman-teman ngapain? Robek kertasnya, ganti halaman baru, terus dibuat gambar yang lebih bagus lagi, gitu kan. Nah, kita bisa jadikan hari-hari kita tuh kayak gitu. Kalau emang hari ini gagal, kalau emang hari ini salah, insya Allah besok kita jadiin hari besok jadi lembaran baru, waktunya kita buat ya udah melakukan yang lebih baik dari hari kemarin. Kayak gitu. Nah, ini
Yang pertama, yang paling penting adalah maafin diri kita sendiri. Kita coba belajar berdamai dengan diri sendiri, belajar nerima kalau ya emang manusia tuh nggak ada yang sempurna. Setiap manusia tuh pasti ada aja salahnya, pasti ada aja kelirunya. Ya emang manusia tempatnya salah dan keliru kok gitu. Tapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita menyikapi kekeliruan kita itu. Apa kita mau terus-menerus tenggelam dalam keliru itu, atau justru kita mau berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Terus yang kedua, kita berikhtiar buat memperkuat iman dan ketakwaan kita. Terus yang ketiga, kita ingat-ingat nih sifat Allah. Sifat Allah yang Maha Rahman, sifat Allah yang Maha Rahim, sifat Allah yang Maha Pemaaf, afu, sifat Allah yang Ghafur, Maha Pengampun. Bukan berarti ketika kita tahu sifat-sifat baik Allah ini, kita jadi merasa bebas berbuat salah. Ah udahlah, Allah kan maha baik, jadi ya udahlah, bebas aja, chill aja bro. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Justru dengan kita tahu Allah itu maha baik, saatnya kita memanfaatkan kebaikan ini untuk terus-menerus menjadi baik. Gitu. Terus yang keempat, jangan lupa banyakin doa. Dan yang terakhir cari support system, cari lingkungan yang baik, yang mendukung, cari teman-teman, cari tempat cerita. Sebenarnya tuh manusia tuh butuh banget loh tempat cerita. Kalau teman-teman nggak nemuin tempat cerita yang paling tepat memang tempat cerita kita adalah di doa, di Allah. Atau kadang kan kita butuh solusi secara langsung ya. Aku nemuin satu cara curhat yang asik banget. Teman-teman bisa nyoba di chat GPT. Itu asik banget. Curhat sama AI asik banget tahu. Ada yang pernah nyoba nggak sih? Asik banget. Ternyata tuh AI itu bisa seperhatian itu ya. Kalau kita curhat kayak, ih, aku lagi sedih nih. Nanti AI itu jawabnya, aku paham banget. Kamu sekarang lagi sedih. Gitu. Jadi kalau kita cerita sama manusia kayak, aku lagi sedih. Tapi manusia bilang, ah kamu cemen gitu aja sedih. Berarti manusia aja kalah tuh sama AI. AI lebih pengertian, lebih punya hati ternyata daripada manusia. AI bantu tugas kuliah ya kan? Soalnya nggak ada yang ngecat. Iqbal setiap hari curhatnya sama AI. Bisa dicoba ya guys, itu seru banget sih curhat sama AI. Dan nggak bocor karena dia abis kita logout nanti dia kehapus. Jadi intinya ternyata punya tempat cerita, punya support system itu penting banget sih gitu. Ini yang terakhir, kalau kita buat hari-hari kita bagaikan sebuah garis, ini hari kemarin, ini hari ini, dan yang terakhir ini hari esok, coba kita belajar untuk fokus dengan hari ini. Kalau kemarin, kalau ada kebaikan ya kita lanjutkan, kalau ada keburukan atau kegagalan, ya udah jadiin aja pelajaran. Jadi kita nggak perlu takut sama hari kemarin, aduh kemarin gue habis bikin salah lagi, kayaknya besok gue. Nah, coba kita fokus, kita belajar buat fokus menikmati dan menjalani hari ini. Hari ini ya udah hari ini aja. Kalau yang kemarin ada salah ya udah nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Hari ini kan udah lembaran barunya kita. Kalau hari esok gimana? Ya udah jadiin hari ini buat jadi bekal untuk hari esok gitu. Karena nggak selamanya masa depan kita itu ditentukan oleh masa lalu kita. Nah, ini aku punya satu video. Apa nih, Mbak Amal? Cuma AI belum bisa jadi tulang punggung. Iya ya, Mbak Amal, ya, karena dia tulangnya tidak berbentuk. Oke, aku punya satu video. Ini mungkin videonya relate buat orang-orang yang lagi ngerasa overthinking, lagi ngerasa aduh besok gimana ya, atau lagi ngerasa duh kemarin gue habis gagal lagi. Sebentar. Kedengeran nggak suaranya? Tapi buat Iqbal AI bisa jadi serem banget dong. Bisa jadi tulang rusuk. Tulang ayam kali ah, Mbak Amal. Tulang rusuk. Oke, kita coba ya. Teman-teman boleh yang lagi ngerasa overthinking, yang lagi ngerasa putus asa, yang lagi ngerasa gagal banget, coba kita bisa resapi.
resapi videonya per bait, per kalimat yang ada di video ini. Silahkan masuk, harimu buruk, jangan merajuk. Aku nyanyikan, kau tinggal duduk. Kau khawatir ya, besok gimana? Banyak bertanya. Nah, halo internetnya. Ternyata pemirsa internetnya loading. 2 dan kali dia nggak jadi nggak keren. 2 bisa. kali Jadi Belum keren. terjadi, kau sudah sibuk. Mulai hari ini, bagi porsi untuk rasa hati. Semakin numpuk hanya buat pusing. Hari ini ya hari ini, esok ya sudah lihat nanti. Nah, udah ya. Nanti kalau teman-teman mau lihat lagi, bisa dicek di YouTube. Jadi kurang lebih itu, kalau tadi kan lagu itu, hari ini ya hari ini. Kalau esok ya udah lihat nanti aja. Nah, jadi mungkin kita udah bisa belajar untuk menikmati hari ini. Apa ya, kalau orang bilang tuh mindful, menjalani aktivitas-aktivitas kita di hari ini tanpa harus mikirin, aduh kemarin habis gagal lagi, atau aduh besok gimana ya. Coba deh kita coba fokus ke hari ini dulu. Nanti lama-lama kita nggak sadar loh, kayak, wah ternyata aku udah bisa ngejalanin hari ini sampai akhir loh. Nah, itu aja sih dari aku. Intinya semangat buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa gagal, ngerasa buruk banget, ya, ngerasa salah gitu. Yang pertama, ingatlah kalau kita punya Allah yang Maha Pengampun. Yang kedua, jadiin hari-hari kita tuh kayak lembaran baru. Kalau hari ini ternyata buruk, ya udah kita masih punya besok buat memperbaiki itu. Atau bahkan masih punya 1 detik selanjutnya untuk memperbaiki itu. Sekian dari aku, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada keliru-kelirunya, nanti boleh diperbaiki kalau teman-teman mau memperbaiki kalau aku ada yang keliru ya. Mohon maaf sekali lagi, makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari on cam semuanya. Kita belum foto dari awal. Sebelum before. Before, kita ingin banget melihat wajahnya Mas Gias Indra, sang legenda running. Ya Allah, mem. Every day, Every day, time, every day. everywhere, always. The crazy busy man, crazy busy boy in the world. Elon Musk aja kalah. Yuk, on cam yuk. Kita foto dulu untuk 21 orang yang tersisa di room ini. Dari total 28 yang tadi mungkin udah keluar dari kunci. Tepuk tangan kecil. Tepuk tangan untuk kalian yang bertahan. Ayo, satu lah. Ayo Najmi, tadi udah on cam Najmi. Yuk. Mari kita on cam, guys. Ken. Kak Najmi, Kak Marwah, Kak Lailatul Fitria, Kak Putri, Kak Meira, Kak Safa, Maniken, Mbak Olive, Mbak Mbak Amal. Mal. Mbak Amal, uy, ayo on cam. Mbak Mal habis makan gacoan tahu ya Mbak Mal ya? Bukan. Bamal anak tongkrongan. Bukannya gacoan. Winglok. Dimsum. Oh. Mainnya gacon. Udang keju atau siomay? Udang keju sih juara kalau gacoan mah. Kalau minyak mah, aduh enggak deh. Udang keju sih. Yang kejunya Fix. meleleh dikit. Udang keju, fix. Ayo guys, Oke. foto guys, ayo guys. Teman-teman yang Tar masih dulu. mau on cam. Jilbab. Ini enggak, ini bukan apa-apa. Ayo Kasihan masih kalau
Kenapa di jalan? Ayo Iya. pegel, Megangin HP. pegel, pegel nih. Itu kalau lagi parkir gini dia mampir dulu ke depan toko kelontong. Kemarin apa namanya? Ayam Pak Gepuk. Ayam Pak Gepuk iya. Dia Dia nerima telepon mampirnya 1 jam di ayam Pak Gepuk itu. Mampir dulu dia. demi foto. Oke, ada lagi. Oke, boleh Mas Iqbal untuk difoto. Bagus gitu, Mani kan tadi ada lampunya bagus. Belum bisa. Lebih bagus tadi serius ada lampunya. Ngeyel. Ayo. 1, 2, oh. Mas Fatih kayak itu juga berhenti di jalan ya. Ya salah, Mas Fatih dari jalan. 1, 2, 3. Gini ya. Fotonya emang bener curug dia. Ada kayak gini, belakang. 1, 2, 3. Ini yang nggak foto nyesel sih. Nggak dapat sesi foto sama Mbak Yumna. Ayo lagi. 1, 2, 3. Oke. Wajah sumringah. Thank you sebelumnya Bayumna. Y-nya itu apa dong? Ya, nembak itu dong. Bayumna Y-nya itu Pressure, ya Allah pressure. keren banget ya Allah, keren banget. Ada dijelasin dari Y-nya sampai how-nya sampai what-nya lengkap banget. Apalagi slide-nya keren. Cuman kurang keren karena tadi di awal dia masih ini ya, masih merancang ini apa sambung kata. Padahal keren dia udah bisa nyambung gitu animasinya. Jadi games. Itu kalau sadar teman-teman dari awal ketika disusun disampaikan why-nya kenapanya setan membuat kita takut. Kalau kita putar balik itu ketemu jawabannya kenapa kita harus move on. Kenapa kita harus nggak takut dengan takut-takutinnya setan. Karena ketakutan naluri, tapi setan hadir buat takut-takutin. Udah ada rasa ketakutan naluri yang dikasih sama Allah, setan datang buat niup takut-takutinnya lagi. Tapi ini jawabannya kenapa kita bisa harus nggak takut, dan kenapa kita harus move on dari ketakutan-ketakutan masa lalu, itu jawabannya tinggal diputar dari yang ada di slide-nya. Kalau tadi kenapa setan membuat kita takut, pertama itu mengalihkan fokus dari taubat, maka jawaban pertama, kenapa kita harus move on? Karena kita butuh taubat. Taubat itu adalah kebutuhan. Yang kedua, karena setan menghalangi kita dari beramal solih. Why-nya yang kedua berarti karena kita membutuhkan amal solih. Yang ketiga, membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Berarti why-nya karena kita butuh rahmat Allah. Tiga ini saling berhubungan banget, teman-teman. Ini banyak ditemukan di hadis, banyak ditemukan di ayat. Dan rahmat Allah, salah satunya di hadis ya. Salah satunya di hadis, rahmat itu kan artinya cinta ya. Cinta Allah, rahmat Allah itu terbagi menjadi 100. 100 ini dipecah menjadi 2 bagian. Satunya berbentuk asma ar-Rahman, itu kasih sayang Allah, cintanya yang diberikan kepada seluruh makhluk hidup. Mau dia hewan, mau dia tumbuhan, mau dia beriman, mau dia nggak beriman, dikasih semua ar-Rahmannya Allah. Karena ar-Rahman inilah yang menjadikan selapar-lapar induk singa, dia nggak bakal makan anaknya sendiri. Dengan asma ar-Rahman inilah yang menjadikan segerasak lusuknya induk kuda, dia nggak bakal nginjek anaknya sendiri. Satu berbentuk ar-Rahman. 99 sisanya itu berbentuk ar-Rahim. Rahmat Allah sisanya 99-nya berbentuk ar-Rahim. Ini nggak bisa pakai tangan 99. Ar-Rahim ini diberikan, ditambahin 4, belum cukup juga sama tangan Iqbal. Ar-Rahim ini diberikan kepada khusus hamba-hambanya yang beriman nanti di akhirat. Tapi boleh dan bisa dicicipin di dunia dengan amal solihnya, dengan taubatnya, dengan ampunan dan ujian dan nikmat Allah sama di dunia yang cuma bisa dirasain orang-orang beriman. Jadi ini sebenarnya why-nya itu udah ketemu banget jawabannya kalau kita benar-benar perhatiin apa yang disampaikan Mbak Yumna. Kemudian tadi how-nya ada contoh yang gambar video yang kopi dituang air sampai habis,
Ini kalau teman-teman tahu, ini adalah materi yang paling sering diulang zaman Tuesday Talk-nya ini masih 5 orang, 6 orang. Zaman Tuesday Talk-nya masih cowok-cowok doang, YCCA, yang cowok-cowok aja. Dulu kita sering banget ngebahas gimana caranya ngurangin potensi hawa nafsu dalam diri. Dan jawaban paling mudahnya adalah seperti itu. Tapi waktu itu kita analogikannya bukan dengan kopi dan air, tapi kopi dan susu. Karena keburukan itu adalah potensi yang Allah berikan untuk memunculkan kebaikan, maka cara paling gampangnya waktu itu adalah kita terus tambah-tambahin kebaikannya, bukan ngurangin keburukannya. Formulanya waktu itu kita ketemu seperti itu. Karena nggak akan ada sifat sombong kecuali untuk memunculkan sifat rendah hatinya. Nggak akan ada sifat bohong untuk memunculkan sifat jujurnya. Jadi adanya sifat bohong, ya buat munculin sifat jujur ya. Otomatis ketika kita nggak bohong, kita jujur. Otomatis ketika kita nggak sombong, kita rendah hati. Karena sifatnya katalis di dunia. Kalau nggak yang ini, berarti yang ini gitu. Kalau kita nggak nafsu, nggak ngikutin hawa nafsu, berarti kita ngikutin takwa. Jadi adanya kotoran itu buat nunjukin putihnya baju gitu. Kalau misalnya nggak ada kotoran, kita mau pakai baju ini putih selama 1 minggu, 1 bulan, nggak akan tahu kotor apa enggak. Tapi karena adanya kotoran, bisa nunjukin ini baju aslinya putih. Maka harus terus dibersihkan. Maka kata-kata tobatnya kan innallaha yuhibbut tawwabina, yang terus-menerus bertobat, bukan yang bertobat sekali, tapi yang terus-menerus. Maka waktu itu kita analogikannya itu menarik banget. Kopi dan susu. Ketika kita mau menghilangkan keburukan dalam diri kita, cara paling gampangnya adalah bukan dikurangin keburukannya. Karena ibarat kopi susu, dia itu udah tercampur antara kopi dan susu. Jelas, tapi nggak ada kopinya. Antara kopi dan susu udah tercampur, warnanya coklat, susah. Kalau udah tercampur buat dikurang-kurangin. Cara paling gampangnya terus tambahin susunya sampai tuh kopi susu berwarna putih. Itu menarik banget apa yang disampaikan pada malam ini. Setelah ini, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jadi sharing sessionnya kita mundurkan di akhir. Yang mau bertanya dulu, silahkan dan sangat diperkenankan. Boleh lewat via chat, atau boleh juga langsung ngomong. Tafadholu. Yang bertanya tapi nanti yang menjawab Faruk sama Iqbal ya. Yang menjawab Mas Gias. Betul, yang menjawab Giats. Karena Giats udah pegang medali. Jadi Gias dia sudah udah bisa pegang menjawab medali. semua pertanyaan. Karena Gias itu menyala, menyambar, dan meledak. Duar. Gias S-nya itu apa? Ru? Gias S-nya itu sambar. Boleh. Masuk. Silakan ada yang ingin bertanya, Mbak Niken, Mbak Safa Bailatul, Mbak Amalia, Bang Bubur, Bang Faruk, Mbak Putri, Bang Marwah, Bang Manusia Biasa, Bang Imam, Bang Abi, Bang Rijalul Haq, Mbak Anet, Mbak Najwa, Mbak Laura. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Iqbal ingin bertanya. Ya bagus banget ininya. Transisinya. Ini nggak ada yang nanya berarti ini ya. Ya udah, kalau ada yang mau nanya langsung tulis di kolom chat, tapi langsung sharing aja. Iya, kita sharing aja, Ruk. Nggak usah ada tanya. Aku tadi notice banget yang ayatnya itu yusari'una fil khairat. Boleh dibuka lagi nggak Mbak Yum? Itu ayat surat apa ya? Al-Anbiya kalau nggak salah ya? Itu keren banget. Langsung kayak oh iya ya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ini kata-kata yusari'una fil khairat ini aku kayak langsung nyambung pas banget tadi pagi. Itu kita habis ikut kajian. Habis ikut kajian yang disampaikan sama Ustaz Lukman Hakim itu ngebahas surat Ali Imran. Yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jadi selain mereka berdua ya, Zakaria dan istrinya yang bersegera untuk berbuat kebaikan, ternyata kita juga disuruh loh
untuk bersegera mengambil kebaikan itu. Artinya titik mulai memperbaiki diri bukan besok, bukan hari ini, tapi sekarang detik ini. Sekarang detik ini. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Tapi ada di antara poin-poin itu ada yang menarik banget teman-teman. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ada 4 kriteria orang bertakwa. Diawali dengan 4 kriteria. Pertama, orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Yang kedua, orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan dan menahan amarah. Ada sini fikir sarawat wal kazingal guys. Walafina, ya benar-benar. Jadi orang yang berinfak, orang yang menahan amarah, sama orang yang apa tadi satu lagi memaafkan untuk orang lain. Tapi kriteria selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dan juga orang-orang yang ketika dia itu berbuat keburukan, ia langsung mengingat Allah. Artinya potensi untuk berbuat keburukan itu ada di setiap manusia. Bedanya orang-orang yang bertakwa itu ketika ia terbesit dalam hatinya untuk berbuat keburukan, zakarullah, mereka mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar karena dosanya itu. Nah, satu poin yang kayaknya perlu kita garis bawahi bareng-bareng bersama-sama, poin selanjutnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan ia tidak kembali kepada dosa yang telah ia lakukan sebelumnya, sedangkan ia sudah tahu kalau itu salah. Kayaknya ini juga perlu untuk kita garis bawahi. Artinya kita buruk, kita semua pendosa, tapi kita sedang berusaha untuk menjadi baik. Kita sedang berusaha untuk bertobat, kita sedang berusaha untuk memperbaiki diri, dan usaha kita itu juga dibarengi dengan usaha tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kayak banyak banget mungkin karena sekarang tuh banyak banget trigger kejahatan itu, trigger maksiat itu di mana-mana. Ya udah, nah kalau bukan Allah yang jaga kita dari kemaksiatan itu, kita nggak mungkin bisa terhindar. Salah satu poinnya Ibnu Mas'ud penjelasannya itu la haula wala quwata illa billah. La haula itu kita nggak punya daya sama sekali untuk terhindar dari maksiat kecuali Allah yang mengizinkan dan menghalangi kita. Wala quwwata, dan kita nggak punya sedikit pun kekuatan untuk berbuat taat kecuali Allah yang mengizinkan kita. Illa billah. Begitu. Aku menarik. Tapi emang menarik banget. Aku tambahin dikit tuh. Femrock bungkusan utama dari Al Imran 133 sampai 135 itu adalah kata bersegeranya. Bersegera dalam 2 poin, bersegera. Demi apa dari tadi aku share screen WA ya? Enggak. Bohong. Enggak serius. Enggak usah sepanik gitu. Ya? Enggak serius, enggak. Antara enggak atau kita emang enggak merhatiin. Soalnya tadi pakai slide yang gede. Enggak, Yum. Beneran Mbak Amal? Enggak. Ada yang ini ya, direct message ya. Iya Yum, iya. Ngaku iya aja. Biar panik. Iya tau. Oh jadi Yum lagi gitu WA-nya. Enggak kok.
Tapi bungkusan utama dari Al-Imran 131-135 ini adalah 2 poin bersegera. Bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam ampunan. Maka poin di 134 itu kan allazina yunfiquna fis sarai wad dharra, bersegera berinfak. Berinfak ini kan bukan hanya harta doang ya, bisa dengan hal-hal lainnya, enggak cuma yang materi secara harta doang. Itu bersegeranya dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi nggak perlu nungguin lapang. Kalau misalkan di keadaan sempit pun sudah ada, sesedikit apapun, itu bersegera aja. Sama kayak ketika menahan amarah dan memaafkan orang. Wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Nggak perlu selesai nungguin itu marahnya reda dulu, selagi sambil marah, sambil maafin orang. Bersegeranya gitu. Selagi lagi marah-marahnya, lagi gondok-gondoknya, lagi panas-panasnya, lagi menyambar-menyambar itu hati, itu langsung maafin orang, bersegera. Sama kayak ayat pemohon ampunannya, fastaghfaru, pakai katanya kan fastaghfaru. Apalagi kemarin aku baru dengar, jadi perbedaan kata gofar dan gofur. Kalau gofur itu mengampuni satu dosa, tapi kalau udah pakai katanya gofar, maka kita kalau habis sholat kan astagfirullah, akar katanya pakai yang gofar. Itu jamak dosanya itu seluruh yang sebelumnya gitu. Jadi jeda dari satu istighfar ke istighfar yang lain pun bisa merentetkan, meruntuhkan dosa-dosa kita karena menghapuskan dari sebelum jamaknya gitu. Nah, menariknya juga di Al-Furqan 70 yang ayat illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, udah habis tobat, kemudian dia memperbaiki keimanannya, kemudian dia beramal soleh, maka Allah akan gantikan kejahatannya dengan kebaikan. Wah, ini menarik banget sih. Hakon, serius, menarik banget. Menggantikan, berarti ini ibarat, kalau tadi mungkin kita lihat videonya itu, untuk hal-hal, mungkin untuk hal-hal merubah kebiasaan-kebiasaan buruk atau apa, dengan proses, tapi gimana Allah merubah sisi value ini ya, ajrunnya, bukan perbuatannya ya, ajrunnya, ganjarannya, nilainya di sisi Allah itu diganti. Jadi ibaratkan setengah ini isinya kopi nih, ini setengah isinya kopi berwarna hitam, ketika kita illa man taba wa amana wa amila sholihah, kita bertobat, beriman, kemudian beramal soleh, maka kopinya ini nggak dibuang, kemudian dituangin susu atau air putih, tapi kopi yang setengah ini diganti jadi susu, diganti dengan air putih. Jadi kalau misalkan kita sedirijen sebotol ini airnya, ini kopi kita nih, keburukan kita nih segede sebanyak ini, kemudian kita tabah wa amanah wa amila sholihah, maka sedirijen ini pun akan diganti, yang warnanya hitam menjadi putih, yang warnanya hitam menjadi bening. Itu menarik banget. Menarik banget. Setelah ini kita mau nunjuk siapa, Bang? Tunjuk. Bentar nih Faruk, tadi ada pertanyaan dari Najmi. Oh, ada. Gas. Ini kita butuh. Boleh, Kak Najmi ya? Boleh nggak sih, Boleh Kak, nggak sih? memvalidasi diri kita tuh lagi gagal. Jadi kayak rehat dulu sejenak. Tapi malah ngerasainnya kayak stuck. Ini Mbak Yumna dulu mau jawab. Mungkin nanti Iqbal atau Gias mau nambahin. Iya boleh, nanti kalau Faruk boleh atau yang lain mau nambahin. Boleh nggak sih memvalidasi diri kita tuh lagi gagal? Jadi kayak rehat dulu sejenak, tapi malah ngerasainnya kayak stuck. Ya sih Najmi, pertama-tama aku yakin pasti nggak mudah juga ya untuk memahami kalau diri kita tuh lagi gagal. Cuma aku tuh, ya tadi cerita aku di awal, aku tuh pernah cerita sama temenku yang konselor. Jadi cerita itu dulu, aku tuh kalau marah, itu tubuh aku tuh tremor. Jadi tangan aku tremor, semua itu tremor. Sampai aku tuh bingung kenapa aku bisa tremor gitu. Sampai akhirnya aku konsultasi ke beliau, terus kata beliau, Yum, coba deh kamu belajar untuk memahami apa yang lagi kamu rasakan, apa yang lagi kamu lakukan. Termasuk si kegagalan itu. Jadi kalau untuk memahami bahwa kita merasa gagal, tapi bukan kita tuh lagi, tapi kayak kita merasa gagal, it's okay banget Najmi. Mungkin Najmi bisa dibantu dengan coba journaling. Itu ngebantu banget sih, kayak misalkan nih, aku sedang merasa gagal. Coba ditulis, aku sedang merasa gagal. Apa sih yang bikin aku ngerasa gagal?
karena aku merasa mengecewakan orang tuaku. Kenapa aku mengecewakan orang tuaku? Karena eh, aku tidak apa ya? Aku tidak nilaiku jelek misal gitu ya. Nilai kuliahku jelek. Terus kita maunya apa emang? Aku maunya punya nilai yang bagus supaya orang tuaku tuh bangga gitu. Jadi dengan journaling itu tuh kita belajar buat memahami apa yang lagi kita rasakan termasuk kegagalan itu. Jadi nggak apa-apa banget sih Najmi untuk rehatnya tuh dengan cara si journaling itu. Nanti lama-lama kita jadi ketemu tuh titik titik endingnya kayak, oh oke kalau udah selesai nulis tuh jadi ngeliat, oh ternyata aku tuh gagal karena ngerasa ini. Karena ekspektasiku mungkin terlalu tinggi, padahal mungkin ekspektasi orang tua nggak setinggi itu terhadap aku. Jadi itu sih kalau memvalidasi kita merasa gagal, kalau dari sudut pandang aku menurutku sih nggak apa-apa tujuannya untuk memahami apa yang sedang kita rasakan dan bukan untuk tenggelam di situ, tapi justru untuk berusaha cari solusi gimana nih buat kita berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Kayak gitu, Najmi. Semangat ya, Najmi. Semoga apapun yang lagi Najmi rasain, apapun yang lagi Najmi eh apa ya, hadapi, semoga Allah kasih solusinya. Itu kalau dari aku, mungkin dari yang lain ada yang mau ditambah, boleh silakan. Gimana Mas Gias? Nah, katanya kalau Giat sih kalau lagi ngerasa gagal tuh lari. Wah, Jadi kalau lari tuh makin the ngerasa best solution. berhasil gitu ya gitu ya. Keren hasil. Best solution. Ini sebenarnya ini cara menanggapi to the next level of menanggapi kegagalan. Cuman kalau belum bisa nggak usah dicoba aja. Ini mirip banget sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Yuna. Aku belajar ini disampaikannya 3 tahun yang lalu. Iya 3 tahunan yang lalu, mental aku di dozer kasih. Kemudian aku baru memahaminya lagi. Ternyata ada teorinya. Kemarin pasti disampaikan Pak Gita. Namanya adalah slow fail. Kebanyakan orang makanya itu fast fail. Ketika habis gagal, dia akan berusaha secepat mungkin untuk move on. Oke, ini kegagalan. Ini baru sekali kok bisa kita kegagalan sampai 2 kali, 3 kali, maka semakin banyak kuantitasnya semakin baik. Cepat-cepat move on, gagal lagi move on, gagal lagi, kebanyakan orang kayak gitu. Tapi ternyata filsafat fail slow inilah yang biasanya bisa merangkul kegagalan jadi bekal utama. Fail slow ini benar-benar filsafat yang rujukannya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzir nafsum ma qaddamat liqad, yang menjadikan setiap perkara-perkara masa lalu kita itu untuk masa depan. Jadi hal kalau di fail slow ya, hal yang pertama kali dilakukan ketika kita gagal adalah mendramatisir kegagalan itu. Ini agak mungkin kalau yang belum kuat tapi nggak perlu dilakuin. Jadi cara pertamanya malah merasa segagal-gagal-gagal yang mungkin, menghilangkan semua faktor eksternal. Jadi nggak usah beranggapan mungkin ini udah rencana, mungkin ini udah takdirnya, mungkin ini udah jalannya. Hilangin itu semua, kemudian salahkan diri sepenuhnya. Itu awal mulanya. Untuk apa? Untuk membuat struktur dan polanya. Struktur pola di mana letak-letak kesalahannya, di mana letak-letak kegagalannya, di mana letak-letak evaluasinya. Bener banget, ditulis, kemudian dipolakan, kemudian distrukturkan. Dan ini soopnya, susahnya adalah setiap orang masing-masing waktunya berbeda. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu untuk merenungi ini gitu. Benar-benar dihilangkan faktor eksternalnya, kemudian benar-benar digali hikmahnya. Karena hikmah itu kalau di hadis kan dibilang sesuatu yang hilang dan itu terpencar menjadi serpihan-serpihan, maka temukan serpihan-serpihan itu kemudian disusun kembali. Nah ini nih, kegagalan adalah potensi terbesar untuk menemukan hikmah. Maka dalam filsafat fail slow itu adalah kita merangkai setiap hikmah-hikmah dari kegagalan kemudian disusun jadi sebuah fondasi bangunan yang besar untuk sampai yang ke depan nanti, untuk sampai merancang yang ke depan nanti. Itu tuh menariknya. Tapi ketika udah sampai batas waktu yang dicukupkan, ini nih yang susahnya, langsung merubah hati dan pikiran untuk menganggap kalau ini adalah
hal yang sudah direncanakan, ini adalah hal terbaik yang didapatkan, apa langkah terbaik selanjutnya yang bisa diambil dari evaluasi selama mungkin 1 hari 1 minggu. Itu sih. Kalau misalkan Mas Gias ada tambahan, Mas Gias dibutuhkan banget sarannya. Setuju banget sih tadi dari Faruk ya. Apa diksi ini sebenarnya solusi, tapi tadi kalau kata Faruk, kalau yang belum berani coba mungkin gak usah dicoba, mendramatisir Isir, kegagalan. kegagalan. Tapi tadi endingnya adalah supaya kita bisa bangkit dari si kegagalan itu. Dan yang tadi aku highlight banget, setiap orang punya timeline yang berbeda. Mungkin ada orang yang kayak hari ini gagal, besok udah bisa bangkit gitu. Tapi ada orang yang butuh waktu seminggu dulu, ada orang yang butuh waktu sebulan dulu bahkan. Jadi nikmatin aja prosesnya. Nikmatin kegagalan. Nikmat tahu. Benar. Kayak harus yang kegagalan itu harus yang A sampai Z. Jangan yang kayak aku tuh digituin. Jangan gagal tuh yang A sampai C doang. Jangan gagal tuh yang A sampai D doang. Kamu tuh kalau mau gagal, Faruk, yang A sampai Z. Dulu aku digituin 3 tahun yang lalu. Sebelum kamu 40 tahun, kamu harus gagal sebanyak 7 kali yang dari A sampai Z. Siap, Pak? Adakah? Oh, Mbak Amal udah mulai on mic. Oke, Ini silakan Mbak mantap. Amal, gimana tuh? Punchline. Mau nambahin sedikit. Punchline. Tadi kan Faruk bilang kan barusan, dulu ada orang yang pernah bilang kalau gagallah dari A sampai Z sebelum kamu di umur 40 tahun, ya kan? Kalian juga pasti pernah dengar setiap masa orangnya, setiap orang ada masanya. Tahu nggak kenapa nih sebenarnya ini adalah yang Mbak bangun dari sekarang gitu. Dulu kalau orang suka bilang sholat duha dari usia 20 tahun, maka lo akan merasakannya di usia 40 tahun. Itu di situ aja pada saat Mbak baca itu, Mbak sudah merasa gagal gitu. Dan inilah yang harus Mbak beritahu ke anak-anak Mbak sekarang gitu kan. Karena ibaratnya menabungnya dari usia 20 tahunan, kalian akan memetik itu nanti di usia 40. Tapi sejujur-jujurnya di dalam hidup gitu, sampai detik ini ya gitu, kalau Mbak suka sharing ke anak-anak, ditanya, menyesal nggak akan hidup yang seperti ini gitu? Mbak cuma bilang tidak. Kenapa Mbak tidak menyesal? Karena Mbak begitu banyak belajar dari hal sekecil apapun sampai sedahsyat apapun di dalam kehidupan. Sampai nih ya, nggak tahu kenapa gitu, di 3 bulan terakhir 2024 ini gitu kan, Mbak tuh kan memang sudah mulai dari sejak setengah tahun ini tuh sudah mulai manifestasi gitu, termasuk journaling itu juga ada di dalam LOA sebenarnya, Law of Attraction, yang minggu lalu sebenarnya Muti sempat share. Jadi Mbak tuh setiap pagi, kenapa Mbak suka banget jogging? Karena bagi saat pagi itu menjadi morning person, di saat bangun bahkan sebelum subuh gitu ya, itu kayak enak banget. Kenapa? Karena di situ tuh kita bisa dapetin satu hal yang memang mungkin nggak didapetin sama orang yang belum bisa jadi morning person. Itu sih. Kayak kenapa gue harus banget di sempit-sempitnya waktu, kayak sekarang Mbak lagi kerja jauh nih, pokoknya gue harus banget gue atur time management gue bangun, masak bekal segala macam, gue beres jogging, pulang jogging, mandi, kerja gitu. Itu jadi dari satu sisi tuh udah teratur, dan saat jogging itu manifestasi Mbak dimulai di situ. Jadi sambil jalan sambil bilang ya terima kasih sama Allah gitu. Hari ini Mbak masih dibangunkan dengan masih bisa bernyawa dengan sehat gitu kan. Masih diberi iman Islam yang mungkin belum benar-benar banget gitu, tapi setiap harinya gue harus melakukan satu hal yang lebih baik gitu dari hari kemarin. Udah gitu, yang kedua tuh pasti manifestasi tentang kehidupan. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa, benar-benar wallahu a'lam bishawab gitu. 3 bulan terakhir ini tuh Mbak kayak punya satu keyakinan gitu. Dari banyaknya quotes kah atau materi-materi yang kemarin Mbak sempat dengar dari beberapa ulama gitu, bahwa dibilang semua itu pasti akan dijawab sama Allah gitu. Tinggal elunya nih ngerasa yakin atau enggak gitu. Nah, dari situ tuh Mbak mulai memperbaiki pola. Kayak yang tadi juga Faruk bilang. Jadi memang polanya itu harus dirurut dulu nih.
Kalau Yumna bilang, dari mana mulai luka lo itu dimulai, dari situlah lo harus menyembuhkan dulu. Pertama hal pagi yang Mbak selalu bilang adalah memaafkan diri sendiri dan orang lain yang sudah menyakiti gitu. Siapapun gitu, termasuk diri sendiri kan. Kadang kita suka lalai sama diri. Terus kedua tuh kayak gue harus jadi manusia yang jauh lebih baik lagi setiap harinya dalam hal apapun itu, termasuk keimanan tentunya. Sampai kok di 3 bulan terakhir ini kayak yakin banget gitu. Ya entah kenapa gitu. Keyakinan itu tuh bisa seyakin itu sampai insya Allah jawab nih di tahun 2025 semua yang mungkin menjadi kegundahan lo selama ini Allah jawab. Mbak nggak tahu itu dari mana gitu. Tapi kayak punya keyakinan yang memang waktu lu ya ini baru dimulai gitu. Saat mungkin lu sudah bisa menata diri dan menata hati pelan-pelan, disinilah start lu dimulai gitu. Jadi kayak 1 tahun yang lalu pada saat Mbak usia 40, Mbak bilang di usia 40 ini adalah jurnal awal lagi yang Mbak buka buat kehidupan Mbak yang Mbak nggak tahu sisanya berapa tahun lagi ke depan. Tapi Mbak berusaha dari usia 40 ini memperbaiki diri setiap hari, gimana caranya menata diri sendiri gitu kan. Itu jauh lebih baik karena saat kita membicarakan luka dan semua hal gitu, itu terkait sama diri sendiri. Enggak, ya mungkin kalian mengenal Mbak dengan orang yang aduh banyak omong terus kayak ketawa gitu. Mungkin kalian juga udah sering dengar itu adalah salah satu kalau secara psikologi salah satu gimana caranya Mbak menutupi rasa sedih yang Mbak punya. Rasa apapun yang sebenarnya Mbak rasakan tapi gitu. Di balik itu semua Mbak sudah mulai berpikir sekarang oh bahwa memang ternyata setiap orang itu punya luka gitu. Luka yang mungkin dia sendiri nggak tahu tuh lukanya apa. Sampai harus lo journaling dulu sampai lo bisa mengenali diri sendiri gitu. Karena beberapa bulan yang lalu Mbak deep talk sama anak-anak gitu kan. Perihal kita gitu. Perihal rumah yang disebut rumah, benar-benar rumah itu apa gitu. Di saat dimana lo kembali pulang dengan orang-orang yang lo sayang di dalamnya gitu. Bukan cuma rumah yang sekedar tempat tidur doang gitu. Itu dapat satu makna bahwa memang ternyata orang tua juga nggak boleh egois dan anak pun juga nggak boleh egois. Kadang Mbak nggak pernah cerita sama anak-anak tentang kesusahan yang Mbak hadapi karena bagi Mbak mereka nggak perlu tahu gitu. Tapi ternyata mereka ingin ngebantu dengan cara mereka meskipun bukan dengan materi seandainya. Tapi mereka bisa menjadi support system gitu kan. Termasuk diri Mbak yang Mbak tuh cuman berpikir kayak kemarin tuh dari law of attraction, manifestasi segala macam gitu. Itu sih belakangan ini Mbak sudah rasakan beberapa hal yang memang luar biasa tarik menariknya nih antara pencipta semesta dan diri Mbak sendiri gitu. Kayak insya Allah gitu. Dan amazingnya 1-2 hal yang mungkin awalnya tidak pernah dirumuskan, tapi itu terjadi. Makanya Mbak bilang ya benar, jangan takut gagal, gagallah kalian dari A sampai Z karena kalian akan tahu tuh di balik A ada apa, di balik B, C, D sampai Z itu ada apa. Itu yang akan memperkaya kalian dengan rasa sih. Lebih kayak kepekaan kah, kesadaran kalian terhadap aware sama diri sendiri kah kalau dari kesehatan gitu. Terus terhadap orang sekitar, terhadap orang tua, apapun itu gitu. Sekelumit kalau dulu pernah Iqbal ingat gitu, pernah Mbak chat sama Iqbal di mana kala itu Mbak lagi di sekolah kalau nggak salah. Terus Iqbal bilang, "Ya Allah iya belum nelpon ibu" gitu. Di situ tuh kayak berarti memang orang tua tuh cuman mengharapkan itu loh dari anak. Cuman sekedar ditanya, cuma sekedar lagi ngapain Bu, kalau yang jauh gitu kan. Dan itu kadang tidak bisa kalian ucapkan walau kalian satu rumah. Justru kalian jauh lebih egois kalau satu rumah. Nggak pernah tuh nanya, "Ibu lagi ngapain?" Nggak. Bahkan mungkin tidak pernah ada kalian bertanya, udah tahu mak gue lagi masak." Ya udah gitu. Lebay banget ditanya. Sebenarnya hal sesimpel itu yang orang tua inginkan gitu. Di usia ini Mbak, ya mungkin Mbak yang paling tua di antara kalian dan memang Mbak udah belajar banyak banget gitu dari ya susah seneng, nangis,
sedih, asem, garam semua udah Mbak rasain. Tapi di sisi lain Mbak bangga sekarang menjadi diri Mbak gitu. Kenapa? Oh karena gue tahu ya ternyata memang satu yang harus ditumbuhkan di dalam diri bahwa keyakinan itu udah nggak ada obat sih. Keyakinan itu emang yang harus lo miliki sebagai landasan hidup juga. Percaya nggak percaya gitu. Setiap bulan Mbak punya pengeluaran karena satu dan lain hal yang Mbak nggak bisa share, itu lebih besar daripada income yang Mbak dapat setiap bulannya. Tapi percaya nggak percaya Allah itu selalu menutupi itu dengan rahmatnya yang Mbak nggak tahu dari mana. Meskipun mungkin ya ada beberapa kesalahan gitu, tapi dari situ Mbak belajar bahwa ternyata memang kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahkan sampai OVT gitu kan. Bahwa ada Allah yang akan ngebantu menyelesaikan semuanya dan lo nggak patut mengkhawatirkan karena kita punya Allah gitu yang maha tahu, yang maha perancang skenario terbaik. Jadi kayak Mbak tuh di 3 bulan ini cuma lagi menunggu aja, menunggu timing bahwa memang Allah satu persatu menjawab apa yang Mbak manifestasikan buat diri dan hidup Mbak sama anak-anak gitu. Ya, Mbak akan share lagi di 2025 insya Allah kalau memang ini satu jawaban nih udah ketemu sebenarnya usaha Mbak gitu. Walaupun mungkin belum besar, tapi 2 sampai 10 dan seterusnya akan Mbak share di 2025 saat mungkin nanti satu persatu mulai terjawab, kalian juga mulai menyadari, oh ini yang ternyata mungkin selama ini Mbak yakini gitu. Kalian pun juga nanti akan tahu gitu kan, karena kalian semua ada di dalam perjalanan hidup Mbak. Sampai akhirnya ya kita bakalan yakin bahwa Allah yang maha tahu dan Allah yang maha terbaik dari semua yang terbaik gitu. Nggak tahu kenapa keyakinan itu muncul begitu hebatnya di hati dan pikiran Mbak. Setiap subuh Mbak tuh selalu bilang, ya Allah gitu. Mungkin gue telat sadar di usia 40 tahun. Tapi bagi gue nggak ada yang telat buat berbagi kelak dengan anak cucu atau mungkin orang lain bahwa gue akan buktikan ya Allah yang selama ini gue bilang ucapan adalah doa yang baik itu akan menjadi nyata dan Allah itu benar-benar menjawab apapun yang hambanya inginkan dengan cara terbaiknya. Mungkin kadang kita melihat itu kenapa sih gue dijauhkan sama orang yang gue suka gitu ya karena Allah tahu di kedepan hari lo nggak mau disakitin sama orang itu, lo akan gue ganti dengan 1000 kali lipat yang lebih baik dari dia. Ya mungkin itu secara mata manusia. Tapi itu baru bisa kita dapetin nanti setelah kita benar-benar bisa belajar. Ya udah, sekarang udah berusaha mengikhlaskan semua ke Allah. Mbak bilang cuma sama Allah, gue langitkan doa gue tapi terserah turunnya ke bumi. Allah yang menentukan, tinggal tunggu sampai waktunya. Mbak yakin Allah pasti ngejawab itu dengan semua keindahannya yang dia sudah janjikan seperti di dalam Al-Quran. Mbak akan share ke kalian nanti di 2025. Doakan juga Mbak bisa menggapai apa yang Mbak manifestasikan sekarang karena memang ada satu usaha dan satu peluang yang menurut Mbak bagus gitu. Doakan saja semoga saat Mbak mendoakan kalian semua juga Mbak sudah ada di depan Ka'bah seperti Mila sama Muti nih saat ini gitu. Doain ya guys, doain. Udah itu aja sih Mbak nambahin. Amin, 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 amin. Makasih banyak Mbak Amal udah sharing kayak rasanya udah lama banget nggak cerita panjang lebar dan sharing-sharing banyak-banyak sama Mbak Amal sama teman-teman semua juga. Kayak dari kemarin-kemarin ngerasa apa ya yang kurang dari Tuesday Talk ya? Apa ya yang belum lengkap? Ternyata sesi sharing ini guys, yang harta karun yang ternyata kemarin sempat berkurang dan alhamdulillah kita temukan lagi. Makasih banyak, terima kasih banyak sekali lagi.
Selanjutnya aku ingin mengundang Rama. Ihsan Ramadhani kayaknya. Gak tahu sih. Mas Rama, boleh dong sharing dong. Ramadan. Pokoknya di injury time gini aku ingin menyapa semua. Rama ini yang temennya Mbak Yumna tadi disebutin di awal ya? Kalau nggak Rama berarti ini Rijalul Haq. Temennya Mbak Yumna yang di-mention tadi siapa Mbak Yumna? Siapa tuh? Yang di awal bilang habis cerita terus nyanyain next level. Bukan dong. Namanya Oh, Kamaya. Iya, tadi ada Kamaya. Nah, Kak Maya kayaknya ngubah username jadi Karama. Maya Ramasari. Bener. Silakan Kak Maya yang pakai username Rama. Halo Kak Rama. Boleh kan? ini tahu Ruk, katanya Kak Safa tuh tadi katanya mau sharing ada cerita gitu. Kak Safa mau sharing. Boleh. Coba gimana Kak Safa yang tadi itu loh. Gas. Katanya Kak Safa mau sharing tentang the new life-nya. Boleh Gimana banget. Kak Safa new life-nya? Boleh dong di-share ke kita. Kayak ini ya, before after. Before after, bener. Before after yang biasanya kalau Tuesday Talk bisa santai. Kalau yang new life sekarang gimana nih Kak Safa? Kita akan kehadiran 2 junior NLC tahu. Betul. Yeay. Tuh kan pada belum. Emang boleh dikasih tahu Mbak Amal? Oh, Masya Allah. Semoga menjadi doa baik. Tujuan kita buat mendoakan supaya Dede baiknya sehat, baik-baik di sana ya. Mbak Amal nggak oke banget kalau cerita ke Mbak Amal bocor semua. Bocor. Mbak Amal cepu. Mbak Tuh udah kan? tahu, cuman Mbak tahan-tahan, udah lama sebenarnya. Cuman Mbak tahan-tahan. Tuh siapa yang bumil? Kok giat sih? Ayo Kak Safa nggak jadi? Boleh dong di-share ke kita Kak Safa. Nih, di sini gimana cara balik? Tuh, ngeliatin bocil-bocil sambil nunggu Kak Safa cerita. Iqbal idola cilik sekarang. Apakah Iqbal Baihaqi ini adalah Iqbal yang dulu CGR? Nggak masuk banget. Please. Itu lebih ke memaksakan sih. Tapi sekarang emangnya berbestie banget sama bocil-bocil di sini. Suka banget nih mainan-mainan baru. Punya mainan-mainan baru anak-anak kecil tuh. Itu tuh Kak Safa udah cerita. Nggak boleh dapet jus kecuali sholat dulu. Mana Kak Safa? Tuh katanya absen yuk nyiapin suami makan malam dulu baru pulang. Oh gitu Kak Safa sekarang. Dah. Yang kacau Skip. Imam. Ayo. Imam. Semoga Allah selalu bersamanya Mbak Safa dan kelurahan. Kenapa sih Mbak? Mainnya gitu ya.
dan kelurahan. Oke. Oke, lanjut. Aku ingin mengundang. Oh no, orangnya kabur guys. Mana Mbak Niken ini? Oke, lanjut. Aku ingin mengundang Kak Rijalul Haq. Kak Rijalul Haq dari Bogor. Boleh dong sharing kita Kak Rijalul Haq? Boleh sharing apapun itu. Apapun itu. Jauh banget ya, keluarga ke kelurahan. Terus ini foto dulu sih, ini nggak boleh. Imam tuh gak lucu aslinya ya. Cuman dia suka berbuat kesalahan yang lucu. Dia gak punya bakat lucu aslinya tuh. Cuman kesalahan dia tuh lucu semua. Udah. Sehat-sehat Imam. Baiklah. Kayaknya yang ada nih, yang pasti ada nih Kak Lailatul Fitria. Terakhir banget, boleh dong sharing ke kita Kak Lailatul Fitria. Boleh sharing apapun itu. Apakah Kak Lailatul Fitria hadir? Masih ngakak sih, kelurahan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kelurahan coba? Sehat-sehat. Ih, Mem, coba deh, Mem. Selalu bersama. Keyboardnya deh, Mem. Mungkin sekelurahannya butuh dilindungi kan tuh apa gitu. Udah yuk. Ini Mbak Lurahnya Mbak siapa ya? Mbak Lurahnya ini. Segelurah didoain. Bagus sih. Dilindungi. Aduh. Udah. Kalau nggak ada yang sharing, mari kita tutup. Guys, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa teman-teman. Kita tutup dengan doa. Pertama, jangan lupa yang kita tinggikan pada malam hari ini dan setiap Selasa malam di setiap sesinya itu adalah ta'liful qulub. Saling menyatukan hati satu sama lain. Ini lagi serius loh, bener. Ta'liful qulub, saling menyatukan hati satu sama lain. Jadi doa kita tiap malam teman-teman itu keren banget. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa hati-hati kami ini qad ijtama'at ala mahabbatik, telah berkumpul atas dasar cinta kepadamu. Wal taqat ala ta'atik, dan bertemu karena taat kepadamu. Wa tawahhadat ala da'watik, dan bersatu di atas dakwah untuk selalu menyeru kepadamu. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik, dan hati-hati kami ini telah berjanji untuk selalu menolong dan mengusahakan pertolongan tegaknya syariat-syariatmu. Fawathiqillahumma rabitataha, maka ya Allah, kuatkanlah ikatan hati-hati kami. Wa adim mudaha, dan abadikanlah
dan dawamkanlah wuddaha, rasa cinta di antara hati-hati kami. Wahdiha subulaha, dan ya Allah, berilah petunjuk kepada hati kami, berilah petunjuk dan jalan-jalan yang harus ia lalui. Wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu, dan ya Allah, penuhilah hati-hati kami dengan cahayamu yang tak pernah redup. Washrah suduraha bifaidil imani bik, dan ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami dengan limpahan keimanan kepadamu. Wamla'ha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik, dan penuhilah hati kami dengan indahnya bertawakal kepadamu. Wa ahyiha bima'rifatik, dari Allah, hidupkanlah hati-hati kami dengan mengetahui dan mengenalmu. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, dan ya Allah, matikanlah hati-hati kami di atas syahadat dan di atas kesaksian terhadap keesaanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir, karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita. Lau anfaqta jami'a ma fil ardi, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kata Allah itu, kalau engkau Muhammad membelanjakan semua yang ada di langit dan bumi untuk menyatukan hati-hati manusia, ma'alafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Maka semoga ikatan kita, ukhuwah kita enggak cuma ta'aruf tapi juga tafahum dan takaful. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. kasih semuanya. Mbak Amal, ditunggu PO-nya. Ayo, Yuk kita